ketika kalian lakukan stretching itu dengan baik dan benar, dan juga kalian bisa lakukan itu dengan optimal, ya cukup, nggak perlu lama gitu loh. Jadi stretching itu nggak harus sakit. Jadi bedakan antara rasa sakit dan rasa nggak nyaman. Halo guys, selamat datang di video lain dari Official MSP. Balik lagi bersama Ruci di sini. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai mitos-mitos soal stretching dalam dunia olahraga. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah dengar mitos-mitos yang akan dibahas nanti. Menurut studi itu seperti apa sih? Oke, pantengin saja videonya, jangan di skip. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kita lebih semangat untuk membuat konten dan juga video-video yang lain agar lebih bermanfaat. Soal stretching statis dan juga stretching dinamis atau stretching dinamis. Stretching statis itu ketika kalian melakukan peregangan otot tapi tidak ada gerakan. Ya seperti inilah kurang lebih. Seperti kayak gini-gini. Itu kan ini namanya stretching statis, men. Terus stretching dinamis itu seperti apa? Stretching dinamis itu yang ada gerakan kontraksi relaksasi dan juga ada gerakan ayunan, ada gerakan pulse. Pulse itu seperti apa namanya? Kayak goyangan seperti itu, seperti ini kalau di bahu. Nah, ini dinamis, itu dinamis. Jadi stretching statis dan juga stretching dinamis. Stretching itu fungsinya yang pertama untuk menaikkan heart rate, selanjutnya untuk menyiapkan otot kita agar lebih ready sebelum berolahraga, selanjutnya untuk menaikkan blood flow atau menaikkan peredaran darah dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai mitos-mitos yang ada pada stretching. Oke teman-teman, mitos yang pertama, stretching itu harus sakit. Gak juga sih. Jadi stretching itu gak harus sakit. Jadi bedakan antara rasa sakit dan rasa gak nyaman gitu. Ketika Anda stretching, normalnya itu rasa yang timbul adalah rasa gak nyaman, karena emang otot kalian dipaksa untuk kontraksi. Tapi ketika kalian sudah merasakan itu sampai sakit atau tingkat sakit, berarti kalian cukup stop stretchingnya. Jadi stretching itu bukan harus kerasa sakit baru kerasa itu namanya stretching. Gak seperti itu juga. Ketika kalian sudah merasa sakit, itu artinya otot kalian sudah kontraksi maksimal. Dan juga kalau semakin dipaksa, kalian bisa terjadi cedera atau otot kalian itu robek. Seperti itu. Kemudian yang kedua, stretching dapat menurunkan performa saat berolahraga. Jadi ada sebuah review dari 104 studi mengatakan bahwasannya stretching statis ketika dilakukan sebelum berolahraga itu dapat menurunkan performa kalian atau performa saat berolahraga sebesar 5,5%. Jadi emang stretching statis itu baiknya dilakukan setelah melakukan aktivitas olahraga karena juga bisa sebagai recovery dan juga mengurangi rasa sakit akibat olahraga itu sendiri atau muscle soreness. Oke, kemudian yang ketiga adalah stretching itu harus lama. Ketika berbicara tentang lama enggaknya, berarti berbicara soal waktu. Jadi gini teman-teman, stretching itu harus disesuaikan dengan olahraga apa yang kalian lakukan dan juga kebutuhan olahraganya seperti apa gitu loh. Gak harus lama sih, tapi juga gak harus bentar. Yang penting key pointnya adalah di kualitas dari stretching itu sendiri. Ketika kalian lakukan stretching itu dengan baik dan benar, dan juga kalian bisa lakukan itu dengan optimal, ya cukup, gak perlu lama gitu loh. 5-10 menit cukup. Apalagi kalau misalnya kalian hanya sekedar running ya, atau lari, itu ya sekitar 5 menit cukup lah. Karena emang kalau lari intensitasnya rendah, lama-kelamaan dia akan menyesuaikan sendiri ototnya. Lama-kelamaan akan naik, heart rate-nya juga akan naik, blood flow-nya juga akan naik. Seperti itu. Oke, mitos yang keempat, stretching mengurangi resiko cedera. Ya bisa juga, tapi itu hanya sekitar 4%. Yang utamanya adalah latihan penguatan untuk mengurangi cedera tadi. Jadi ada sebuah studi itu mengatakan bahwa untuk mengurangi resiko cedera 69% adalah latihan penguatan atau strength training. Karena basicnya konsep dari cedera adalah tidak mampu menahan adanya beban.
Jadi otot itu tidak mampu menahan adanya beban. Ketika latihan penguatan, anggapannya otot itu bebannya ditambah agar mampu menerima beban dari sebelum-sebelumnya. Oke, mitos yang kelima. Mitos yang kelima ini adalah stretching kok gerakannya itu aja sih. Mungkin dari teman-teman nganggap kok cuman itu aja gerakannya, kok kurang variasi gitu loh. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kalian melakukan stretching, itu harus disesuaikan juga dengan olahraga yang kalian lakukan. Jadi aktivitas olahraganya seperti apa, terus kebutuhan olahraganya seperti apa, apakah membutuhkan fleksibilitas yang tinggi, apakah membutuhkan eksplosivitas atau speed gitu. Dikembalikan lagi seperti yang saya katakan di awal, yaitu stretching itu ada dua. Ada stretching statis dan juga stretching dinamis. Stretching statis itu baik dilakukan untuk olahraga yang tingkat fleksibilitasnya tinggi, seperti senam, tari, dan lain sebagainya, seperti itu. Karena mereka membutuhkan tingkat fleksibilitas dari otot itu cukup tinggi. Sedangkan untuk stretching dinamis itu kebanyakan dibutuhkan untuk tipikal olahraga yang membutuhkan eksplosivitas atau power, speed, jumping, dan lain sebagainya. Seperti olahraga lari, lompat, sepak bola, seperti gitu-gitulah. Itu cocok atau disarankan sekali untuk melakukan stretching dinamis di awal sebelum melakukan aktivitas olahraga. Oke. Terus ketika kalian melakukan olahraga biasa seperti workout atau bebas lah workout di rumah, itu kalian melakukan apa sih yang bagus? Kalian lakukan stretching dinamis sebelum olahraga. Ketika kalian sudah melakukan olahraga, kalian bisa melakukan stretching statis. Itu juga berfungsi untuk cool down, bisa juga untuk recovery, untuk mengurangi rasa sakit akibat olahraga atau muscle soreness. Oke teman-teman, itu saja beberapa mitos tentang stretching di dunia olahraga. Mungkin masih banyak mitos-mitos yang masih di luaran sana. Kalian bisa kasih kami tips apa saja sih mitos-mitos yang masih ada tentang stretching. Kalian bisa kasih tunjuk di komen di bawah ya. Untuk selanjutnya kita bisa buatkan video mengenai hal-hal tersebut. Oke, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.